itu ya agak di topiknya itu kan ada uji hipotesis untuk uji beda yang kedua ya atau 2 atau lebih variabel ya, yaitu ANOVA, kemudian uji korelasi dan regresi sederhana ya. Terus kemudian ada output SPSS terkait dengan hasil tersebut. Kalau kita mau jujur, sebetulnya kayaknya enak langsung praktek nggak sih? Gimana menurut kalian? Apakah perlu dasar teori yang terlalu dalam? Saya rasa kan enggak, karena ini kan sudah biostat lanjut. Harapannya kan nanti ketika kalian mengerjakan tesis, ya kalian bisa mengimplementasinya gitu. Jadi kalau kita mulai dulu deh yang ANOVA ya. Jadi pada prinsipnya ANOVA itu sebuah uji komparasi ya untuk membandingkan sebuah rerata ya, 2 kelompok atau lebih. Nah, biasanya mungkin kalian dengar lupa kalau 2 kelompok itu kan ada yang namanya independent t-test. Ya, betul. Tapi di ANOVA pun juga apa namanya bisa digunakan ya. Cuman tidak lazim. Ya, lazimnya di ANOVA itu adalah membandingkan rata lebih dari 2 kelompok. Jadi apabila kalian punya set data, kalian mau menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok, jadi ada 3 atau ada 4, itu kalian bisa menggunakan ANOVA. Dengan catatan, nah ini ada catatannya. Catatan itu biasa disebut di banyak website, di banyak literatur, itu adalah asumsi. Jadi ada asumsi yang harus dipenuhi ketika mau melakukan uji ANOVA. Ya, apa saja asumsinya? Satu, ya, asumsinya adalah normalitas data. Jadi data yang akan atau yang hendak dianalisis oleh Bapak Ibu, ya, itu harus berdistribusi normal. Ya, saya rasa sebelum mid semester sudah diajarkan bagaimana kita mengetahui normalitas data. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Nah, pakailah tools itu untuk mendeteksi kenormalan data yang Anda miliki. Apabila data tersebut berdistribusi normal, maka Anda bisa melakukan uji ANOVA ini. Ya. Nah, apa saja yang harus dilihat di dalam uji ANOVA? Nah, ini saya mau membagi sebuah data, set data yang saya punya ya. Kita analisis deh habis ini. Ntar saya carikan. Silakan yang punya SPSS silakan dibuka.
ya. Ya, SPSS berat sekali ya untuk dibuka ya. Untuk share barcode, saya share di mana ya? Di sini nggak ada chat ya, nggak ada fitur chat ya. Bisa share ke saya aja Bapak, ke formatnya Bapak. Ya, ke format aja deh. Oke ya, saya coba share screen sekarang. Data saya kelihatan nggak? Sudah, Bapak. Ah. Bapak. Ya, jadi ini terlalu banyak mungkin ya. Saya akan delete aja. Ya. Jadi kita punya 3 kelompok ya, kontrol negatif, kontrol positif, dan dosis 1. Ya. Kalau kita mau melakukan ANOVA, itu klik Analyze, kemudian kita menuju ke, tapi sebelumnya kita lihat dulu aja ya, kita lihat dulu normalitasnya bagaimana ya. Misalnya ini kita punya data pre dan post. Jadi ada LDL pre, ada SGPT pre, sama ada SGOT pre. Jadi kita mau lihat dulu misalnya kita coba data yang pre, ya, pre-intervensi. Kita mau lihat ya LDL, SGPT, kemudian SGOT, semua yang pre.
Nah, faktor list-nya, nah jadi kalau kita punya beberapa kelompok, normalitasnya ya kita harus masukkan faktor list-nya, ya kan? Karena kan ini ada beberapa kelompok. Yang pasti kalau faktor list ini nggak dimasukkan, karena ini adalah uji komparatif, ya, itu nanti kemungkinan datanya nggak normal. Karena bisa aja satu kelompok dengan kelompok yang lain itu variasinya variasinya berbeda. Tapi kita lihat ya, sekarang kita lihat untuk plot, saya lebih suka histogram ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Jadi ini kita punya 3 kelompok perlakuan ya. Ada 3 variabel ya. Kita lihat yang EDL min-nya sekian, kemudian standar deviasinya sekian ya. Terus kemudian kita lihat nih ya. Yang LDL normal ya. Kalau datanya karena data ini jumlahnya kurang dari 40, maka kita lihat di kolom Shapiro-Wilk ini ya. Dan semua nilainya di atas 0,05, maka distribusi datanya normal. Ya, kalau distribusi datanya normal, maka memenuhi asumsi ANOVA. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji ANOVA itu sendiri, ya, ke compare mean, kemudian one way ANOVA. Apa yang mau kita bandingkan? Kolesterol sebelum, LDL sebelum, SGPT sebelum, dan SGOT sebelum. Apa faktor list-nya? Itu ada grup ya. Nah, lalu apa setelah ini, Pak, yang diklik ya kan? Nah, kita lihat ke post hoc. Nah, jadi post hoc itu karena ini 3 kelompok ya. Karena ini 3 kelompok, jika nanti terjadi perbedaan ya dalam uji ANOVA-nya, jadi ada perbedaan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Maka koreksi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya itu adalah, lalu dari 3 ini mana yang berbeda? Apakah A dengan B, ataukah A dengan C, ataukah B dengan C? Ya kan? Nah, untuk itu perlu adanya post hoc analisis. Nah, post hoc analisis ini hasilnya atau pilihannya, mana post hoc yang akan kita pilih, itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan Levin test atau homogeneity test of variance. Ya, kita lihat dulu dari sini. Nanti hasilnya ya apabila lebih dari 0,05 kita pilih apa, dan apabila kurang dari 0,05 kita pilih apa. Ya. Jadi dilihat dulu homogeneity of test of variance. Lalu kemudian biasanya saya klik deskriptif, kemudian fix and random effect. Kemudian continue. Ya, jadi post hoc-nya belum saya klik dulu. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari data deskriptif ketika kita melakukan uji analisis one way ANOVA. Ya. Jadi ANOVA itu ada 2 jenis ya, ada one way, ada two way. Tapi pada pertemuan kali ini kita belajar dulu apa yang disebut dengan one way ANOVA. Nah, ini adalah deskriptifnya. Jadi deskriptifnya itu ada mean, ada standar deviasi, ada standar error, ya kan? Ada confidence interval dari mean ya pada semua kelompok, ya, bahkan ada nilai minimum maksimum. Nah, ini yang saya sebut dengan test of homogeneity of variance atau biasa disebut dengan Levin test ya atau Levin statistik. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, nilai signifikansi atau nilai kemaknaan dari Levin test itu hampir semuanya di atas 0,05 atau pada borderline 0,05 untuk nilai mean.
Artinya apa? Artinya ternyata data baseline dari tadi data pre kan, ini kan data pre-intervensi, itu ternyata variasinya hampir sama pada semua kelompok, baik itu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif maupun kelompok perlakuan 1. Yang mana itu masuk akal ya, karena bagaimana kita mau melakukan intervensi kalau di data awalnya saja itu sudah ada perbedaan variasi, gitu. Ya meskipun ini ada yang kemudian mana yang dilihat Pak? Nilai kemanaan yang basisnya dari mean, median, atau dengan adjustment, atau dengan trim mean gitu kan. Nah, pilihannya adalah kalau nggak yang mean biasa, itu yang trim mean. Ya. Karena apa? Karena nilai min biasa itu karena dari satu distribusi datanya normal, maka kita harus melihat atau mengacu pada nilai rata. Kemudian apa bedanya min sama trim min? Jadi kalau trim min di sini tuh mereka sudah melakukan auto adjustment sendiri. Jadi dengan tambahan auto adjustment itu nilainya lebih atau asumsinya lebih kuat. Artinya apa? Oh, kalau nilai min biasa borderline-nya kelihatan 0,05. Tapi setelah dikoreksi nilai minnya itu menjadi tidak bermakna atau ya masih di borderline sih, tapi sudah dianggap tidak sudah dilihat dinyatakan lebih dari 0,05. Ya, jadi untuk LDL kolesterol juga sama, kalau nggak yang dilihat min adalah trim minnya ya. Jadi ini p-value-nya 0,262, 0,278. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya ternyata hasil ANOVA-nya itu ada perbedaan untuk LDL dan tidak ada perbedaan untuk SGOT dan SGPT. Nah, kalau tidak ada perbedaan, sebetulnya tidak perlu ke uji lanjut post hoc. Karena jelas 3 kelompok itu nggak ada beda. Tapi di sini yang LDL itu ternyata ada perbedaan. Nah, kalau udah ada perbedaan begini, padahal variasinya sama, pertanyaan selanjutnya adalah mana yang berbeda bermakna. Nah, kita ulang analisisnya, jadi masuk ke one way ANOVA, ya. Kemudian optionnya ini sudah di remove aja karena tadi sudah ya, biar tidak terjadi duplikasi. Ya. Tapi di post hoc, nah ini dia. Post hoc itu yang lazim dipakai itu adalah Bonferroni, ya, dengan asumsi bahwa equal variance. Ya, jadi tadi kan kelihatan ya, nih masih bisa dilihat ya. Jadi tadi hasilnya Levin test untuk LDL kolesterol itu baik untuk nilai Levin test p-value berdasarkan mean maupun berdasarkan trim mean itu di atas 0,05, maka kita bisa yakin bahwa distribusi variannya itu equal. Ya, equal itu sama. Ya. Oke, berarti kita pakai koreksi Bonferroni, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, maka akan ada hasil yang disebut dengan multiple comparison. Ya. Jadi Bonferroni, SPSS ini akan melakukan analisis lebih mendalam ya dengan membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Jadi kan ada 3 kelompok kan, kelompok kontrol negatif, kontrol positif, sama kelompok perlakuan 1. Nah mereka itu akan auto membagi ya. Misalnya kalau kontrol negatif diversuskan kelompok perlakuan pertama, hasilnya gimana? Kontrol negatif dengan kontrol positif dengan perlakuan pertama. Ya ini harusnya SGBT-nya nggak usah ya. Mungkin saya koreksi aja nih, saya delete dulu. Sorry.
Ya. Nah, ini multiple comparison untuk LDL kolesterol, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kelompok kontrol negatif dibandingkan kelompok kontrol positif itu terjadi perbedaan bermakna 0,036. Demikian juga kalau kontrol negatif dibandingkan dengan kelompok perlakuan. Ya. Akan tetapi apabila kelompok kontrol positif dibandingkan kelompok perlakuan 1, ya, itu ternyata p-value-nya di borderline 0,052. Bisa dibilang tidak bermakna. Sehingga dapat kita duga bahwa sumber dari ANOVA yang hasilnya adalah ada perbedaan pada 3 kelompok itu bersumber utamanya dari perbandingan antara kontrol negatif versus kontrol positif dan kontrol negatif versus perlakuan 1. Sedangkan untuk kontrol positif dan kontrol perlakuan 1 itu tidak merupakan sumber dari perbedaan yang bermakna. Oke, mungkin sebelum saya melangkah lebih jauh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, enggak? Bapak, izin bertanya, Bapak. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, Bu. Oh, ternyata saya yang mute ya, sorry. Nah, gini Bapak, tadi kan pas yang di deskriptif apa yang hasil kan ada, saya masih belum paham yang beda yang base min sama trimit min itu kita makainya yang gimana apanya yang kita pakai yang untuk untuk pas ditampilkan pas untuk di hasil deskriptif di artikel atau di hasil penelitian Oh, kita pasti makainya yang mana gitu Pak. iya, sebetulnya kalau untuk nanti ditampilkan di publikasi itu enggak, deskriptif ini tidak ditampilkan sih, Bu. Ya, itu yang pertama saya ingin sampaikan, ya. Jadi kalau itu pertama ya, yang nanti disampaikan itu biasanya di publikasi itu adalah kalau deskripsi ini enggak, ya. Tapi kalau, apa namanya, kalau untuk living test itu akan diminta, ya. Nah, diminta itu kita bisa pakai yang disebut dengan, apa namanya, itu adalah sebaiknya ya kalau dilampirkan itu adalah pakai yang dari min atau pakai dari yang trimin atau keduanya. Jadi yang median atau median with adjusted itu di remove ya kan. Tapi kalau mau itu hanya masuk di suplemen ya, di supplementary, di supplementary itu tidak di yang tabel utama itu semuanya saja enggak apa-apa. Ya. Lalu mana yang harus dilihat atau mana yang lebih disarankan dilihat? Yang lebih disarankan dilihat itu ada 2, karena ANOVA ini kan
asumsinya yang pertama adalah harus sebaiknya data terutama independennya itu harusnya normal, ya. Variabel independennya itu normal. Nah, variabel independen di sini itu kan LDL kolesterol, SGBT, dan SGOT. Nah, kalau sudah normal, maka dia bisa ANOVA. Nah, kalau normal itu memang yang sebaiknya dilihat adalah rata atau nilai mean. Ya. Kemudian ada istilah yang disebut dengan trim mean. Trim mean itu semacam sama atau similar to adjusted mean. Ya. Jadi saya lebih memilih menggunakan adjusted mean. Kenapa? Kalau nilai mean utuh itu tidak betul-betul menggambarkan bahwa data ini kalau dikoreksi itu akan tetap hasilnya. Jadi kalau nilai min utuh itu nilai yang belum dikoreksi. Koreksinya oleh siapa? Oleh sistem dari SPSS itu. Ya. Jadi kalau di atas ada tulisan median after adjusted atau after adjustment, ya. Ya itu kan ada dua nilai median juga kan. Median dan median and with adjusted DF. DF itu ini loh, nih ya, nilai DF1 maupun nilai DF2. Nah, sama nilai trim min itu nilai min yang sudah di-adjusted dengan nilai DF ini. Ya, jadi kalau sudah dikoreksi dengan DF, hasilnya masih sama, berarti kan konsisten dengan atas. Contohnya ini misalnya ya, ini LDL kolesterol kalau dari min saja itu p-value-nya 0,262. Itu belum dikoreksi dengan 2DF ini. Nah, kalau ini based on min, berarti minnya sudah dikoreksi dengan DF1 dan DF2 ini, hasilnya 0,278. Lebih besar dari ini, tapi interpretasinya sama. Jadi beda 0,1 itu kalau di statistik itu kita jangan menganggap bahwa itu berbeda, jangan dulu. Jadi kita lihat dulu interpretasinya. Interpretasinya adalah dari living test, kita itu berharap lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05, biar post hoc-nya kita tahu apa yang harus kita pilih. Gitu. Semoga sudah menjawab Bu Anissa ya. Silakan, saya berikan kesempatan ke yang lain untuk bertanya dulu sebelum lanjut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan data baseline ya. Data baseline itu berlaku juga ya, cara yang sama berlaku untuk data after intervention ya. Jadi kalau ini ada post intervention ya kan, sama ya. Mari kita lihat bersama ya. Kita mulai dengan cek normalitas ya. Saya biasanya ceknya pakai ini ya, pakai explore. Ya, ini kita lihat bersama. Ya, jadi kalau dilihat dari tabel Shapiro-Wilk ini, maka datanya masih berdistribusi normal. Ya. Artinya kita bisa melakukan analisis ANOVA. Ya.
ini POSHOK-nya kita belum tahu ya. Jadi kita cek clear dulu semua. Terus ini kembali seperti awal ya. Ya, ini interpretasinya kita lihat ya. Yang pertama ternyata uji ANOVA-nya menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok setelah diberikan intervensi ya. Kemudian kalau untuk living test kita lihat ternyata di living test kalau untuk selain SGOT itu tidak ada maaf nilainya lebih dari 0,05. Kalau dari SGOT maka kita harus menggunakan koreksi yang berbeda karena nilai based on trim mean itu 0,4 berarti kurang dari 0,05. Maka yang kita lakukan adalah sama compare mean untuk yang ANOVA, kemudian untuk optionnya kita nggak usah klik semua ya. Kemudian untuk POSHOK, nah karena berbeda itu SGOT kita keluarin dulu aja, jadi SGPT dulu, kita pakai Bonferroni, ya, klik OK, lalu yang selanjutnya kita pakai lagi SGOT POSHOK. Nah, POSHOK-nya kan asumsinya adalah tidak variasi variasi between groups-nya itu kan nggak normal, nggak equal, nggak sama. Maka kita pilih yang Tamhans. Ya. Klik continue, klik OK. Ya, mari kita lihat. Ya. Yang pertama dulu, ya, kan ada perbedaan LDL antara kontrol negatif, positif, dan perlakuan satu secara bermakna. Ya. Nah, kalau untuk Benferroninya kita lihat mana, oh ternyata ya semua perlakuan itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, kita lihat misalnya ini kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif itu ada perbedaan. Ya, kalau mean difference-nya itu positif, apa artinya? Ya kan? Jadi kalau perbedaannya positif berarti nilai kelompok kontrol negatif lebih tinggi daripada kelompok kontrol positif. Kan ini ada tulisannya kan? I atau intervention dikurangi J atau kelompok yang lain. Ya. Jadi kelompok ini yang I dikurangi ini. Ya. Terus kemudian kalau ini negatif, ya tadi sebaliknya, berarti nilai kontrol negatif lebih besar daripada kontrol positif. Karena ini lebih besar, ini lebih kecil, kan kalau dikurangkan kan hasilnya negatif. Ya, oke. Lalu kemudian selanjutnya yang SGOT. Karena kita tadi mendapatkan report bahwa equal variance is not assumed atau tidak memenuhi, maka kita lakukan uji dengan Tamhans ya atau Tamhan ya. Mari kita lihat ternyata juga sama ya, antara bersemua kelompok terdapat perbedaan yang bermakna. Ya. Kelompok kontrol negatif versus positif, negatif versus intervensi. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Pak Adrian, mohon bertanya, Pak. Bu, silakan Bu, silakan. Pak Adrian, saya mau tanya untuk yang di Silakan Pak Fadian, maaf ya. Ya Pak, tidak apa-apa. Yang untuk di Tamhan yang kolom terakhir itu kenapa nilai signifikannya kok 0,0 semua ya Pak ya? Itu kenapa Pak?
Ya, baik Pak. Tidak hanya di Tamhan ya, tapi ternyata juga di Bonferroni juga. Nah, 0,000 itu berarti artinya hasilnya itu bermakna sekali. Jadi p-value-nya itu kurang dari 0,001 gitu biasanya. Kalau sudah 0,0000 itu berarti p-value-nya kurang dari 0,01. Ya, kenapa begitu ya berarti ada efek yang nyata ya dari intervensi ini sehingga membuat ya perbedaannya itu terlihat jelas. Begitu Pak Fadean. Jadi kalau dihitung manual, kalau itu dihitung manual untuk kemudian diplotkan ke tabel T ya, tabel T uji beda, itu kalau terus kemudian dihitung manual, itu nilai P-nya itu ketemunya 0,0000 begitu Bapak. Sehingga tertulis seperti itu. Dan itu bukan isu yang krusial sih. Itu. Apakah sudah menjawab Pak? Oh, berarti secara tidak langsung itu kalau di dalam sebuah penelitian bisa dikatakan sangat berhubungan gitu ya Pak ya? Ya ini kita pakai uji beda, berarti uji pembanding Pak ya, berarti ada perbedaan, bukan hubungan. Kita belum ke korelasi. Oh iya, baik Pak Ya. Tian, terima kasih. Sama-sama. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya Pak Adrian, saya Silakan. Ismi. Ya silakan Bu Ismi. Ya, tentang uji post-hoc Pak. Tadi kan kalau misalnya kita sudah menentukan asumsi tentang equal variance atau equal variannya not assume kan sudah jelas ya Pak dari Levin test. Tapi istilahnya uji apa yang bisa kita gunakan masing-masing uji seperti Bonferroni, Tukey, Duncan itu perbedaannya kita harus menggunakannya saat seperti apa Pak? Syaratnya seperti apa? Seperti itu Pak. Kapan kita harus menggunakan uji yang berbeda post hoc-nya itu loh Pak jenisnya. Oh, jadi maksudnya Kapan tadi kita kan menggunakan Tukey, kapan kita menggunakan Bonferroni, kapan kita menggunakan Duncan, seperti itu Pak. ya baik. Mungkin itu saja Pak Adrian, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan masing-masing asumsi gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, jadi kalau satu, saya mungkin yang cukup ingat karena mungkin sering pakai ya antara Tukey dan Bonferroni ya Bu ya. Jadi kalau kalau Bonferroni tadi itu saya pilih ya itu karena di dalam atau within group. Jadi di dalam masing-masing sampel di dalam grup ada yang tadi kelompok kontrol positif, ada yang kontrol negatif dan ada yang perlakuan satu. Itu kemungkinan tidak independen satu dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena mereka mendapatkan intervensi yang sama. Jadi pada kelompok kontrol jadi kalau pada kelompok kontrol negatif, ya mereka nggak dapat intervensi. Atau placebo-nya misalnya. Sedangkan yang kelompok kontrol positif, saya berikan obat standar misalnya. Lalu yang kelompok intervensi satu, saya berikan dosis yang saya inginkan.
misalnya. Karena ada masing-masing kan tadi ada 777 ya Bu ya, di dalam contoh tadi. Nah, 7 ini kan dapat yang sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan. Jadi 7 di dalam kelompok ini kemungkinan tidak independen satu dengan yang lain. Akan tetapi ya, kelompok satu dengan kelompok yang lain mungkin independen. Ya, jadi kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dan kelompok intervensi satu mungkin independen satu dengan yang lain. Iya, karena pemberian perlakuannya sudah berbeda-beda. Jadi kan akan independen. Jadi dengan kata lain, within group, di dalam satu grup, itu they are not independently satu dengan yang lain. Ya, tapi between group, antar kelompok, they might independent. They might be independently satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, dengan skema itu, asumsi itu, dan semuanya sudah jelas dari normalitas semuanya normal, ya kan? Maka saya pakai Bonferroni, ya, Bonferroni test. Post hoc-nya Bonferroni. Ya. Nah, kapan kita menggunakan 2K? Nah, menggunakan 2K ketika kita punya sebuah set riset, sebuah desain yang menunjukkan bahwa within grupnya itu bahkan bisa independently satu dengan yang lain. Problemnya adalah, bukan problem sih, konteksnya adalah saat ini ya, yang saya berikan contoh tadi itu adalah perlakuan pada model hewan coba. Kalau model hewan coba, kita bisa kondisikan within grupnya itu mereka nggak independen satu dengan yang lain. Tapi ketika nanti ya ketika misalnya saya mau naikkan ujinya ke clinical trial misalnya, ke uji klinis ke manusia, ke RCT, bisa saja kemungkinan saya posoknya nggak pakai Bonferroni, melainkan pakai 2K. Kenapa? Karena kepada manusia, kalau itu dilepas di populasi, artinya mereka hidup dan beraktivitas daily living setiap hari, berarti kan mereka tidak dalam satu kondisi yang sama. Ya enggak? So they might also be independently, although ya mereka itu ada di dalam satu grup yang sama. Contoh misalnya, ketika uji RCT, saya punya 2 grup. Satu, saya berikan additional protein 40 gram plus resistant exercise dengan VO2 max ya nggak banyak lah 40% misalnya. Sedangkan kelompok yang satu ya, hanya saya berikan exercise VO2 max 40%. Nah, masing-masing misalnya 20 orang. Ya. Nah, yang 20 orang ini meskipun ada di kelompok satu tadi ya, karena mereka tinggal atau mungkin saat intervensi itu mereka berada di rumah masing-masing ya, misalnya karena masih pandemi saat ini misalnya ya. Jadi pengirimannya proteinnya dikirim, terus kemudian intervensinya exercise-nya hanya pakai video ya. Mungkin 2K lebih tepat untuk memenuhi asumsi itu. Ya. Kecuali Bapak Ibu ya penelitiannya dilakukan di hospital. Nah, ini juga sebuah skenario lain. Di hospital kelompok 2 tadi itu 40-nya semua di hospital. Ya. Jadi 40-nya di hospital berarti kan kondisinya kan satu, dietnya kurang lebih relatif sama, ya kan? Karena kondisi pasiennya sama. Nggak mungkin, saya yakin nggak akan mungkin yang satu pilih pasien cancer, yang lain pilih pasien yang hanya mengalami gangguan saluran pencernaan atau gastrointestinal. It's completely different, nggak mungkin, ya kan? Pasti kriteria sampelnya sama, dapat dietnya sama, ya kan? Kemudian tinggal, yang satu kelompok diberikan additional protein 40 gram, ya,
Jadi tambahin satu potong satu potong daging gitu ya, yang setara itu ya, sedangkan yang satu kelompok enggak ya, tapi dua-duanya dapat tambahan stimuli exercise misalnya yang dilakukan oleh rehab medik di sama-sama di rumah sakit dikumpulin di bagian misalnya dari bagian kedokteran fisik dan rehabilitatif begitu kan, fisioterapi, kemudian ada exercise yang sama mungkin di waktu yang berbeda. Nah, kondisi ini juga membuat kita berasumsi, oke, berarti kalau kondisinya seperti itu, live-in test-nya memenuhi untuk post hoc ya, dan hasilnya adalah equal variance-nya sama, maka kondisi yang ilustrasi kedua tadi itu bisa pakai kembali Bonferroni. Bisa dipahami enggak? Dua ilustrasi saya tadi untuk menggambarkan kapan kita pakai 2K HSD, kapan kita pakai Bonferroni. Yang lazim dipakai itu dua itu sih. Jadi saya nggak terlalu rigid untuk menjelaskan yang lain. Bu siapa Baik, tadi Pak ya? Adrian, Saya sudah sampai jelas. lupa. Ya Bu Ismi. Ya, gimana Bu Ismi? Sudah Ya, jelas Bu? ya, sudah jelas Pak Adrian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Jika ada pertanyaan yang lain. Baik, saya rasa kalau tidak ada untuk ANOVA sudah cukup ya, sudah cukup bisa nanti banyak latihan sendiri. Kemudian dari set data yang sama kita juga akan melakukan uji korelasi persen ya, persen maupun rank Spearman. Oh, ada juga regresi sederhana. Ya. Kalau regresi sederhana mungkin nanti baik, korelasi persen. Jadi kita sekarang akan ke korelasi ya. Jadi kembali kita ke data. Sebentar, ini yang kalian lihat itu master data atau output SPSS-nya ya? Yang tampak di layar. Output, Pak. Oh ya udah, masih output. Oke. Nggak ada masalah sih. Sekarang kita lihat untuk analisis korelasi persen dan korelasi Spearman. Jadi untuk memahami korelasi persen dan Spearman itu sama sih prinsipnya. Karena keduanya lebih mengutamakan data numerik dalam skala numerik, maka asumsi yang harus terpenuhi adalah jelas normalitas. Ya. Apabila normalitas data terpenuhi asumsinya, kita bisa melakukan korelasi persen. Namun apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan rank Spearman. Kalau kita menggunakan set data yang sama ini, maka dari awal tadi jelas asumsinya terpenuhi yaitu menggunakan korelasi persen. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Jadi di klik analyze, kemudian ada correlation, cari correlate ya, kemudian bivariate ya. Misalnya kita mau menghubungkan LDL kolesterol pos ya dengan SGPT pos misalnya ya, seperti ini. Kemudian klik persen to tail ya. Nah, hasilnya seperti ini ya kira-kira ya. Apakah terlihat di outcome? Terlihat, Bapak. Jadi ini ada hubungan ya. Gimana cara membaca dan menginterpretasinya? Jadi ini adalah signifikansi ya. Jadi kalau kita mau lihat p value nilainya adalah ini ya, sangat bermakna. Kemudian kalau kita ingin melihat R korelasinya, R korelasi itu adalah kekuatan hubungan. Itu kita bisa melihat nilai yang ini ya, 0,973. Jadi sangat
erat hubungannya. Ya. Ya, ini tidak. Jadi contoh ini tidak menggambarkan fenomena fisiologi ya. Jadi kita belajar mengenai biostatistik murni ya. Nanti kalau penelitian sesungguhnya, kita tidak bisa menginterpretasi seperti menginterpretasi biostatistik. Tidak bisa. Karena kita harus menginterpretasi secara utuh dengan melibatkan pengetahuan fisiologi kita, pengetahuan plausible pemahaman biologis kita, biomedis kita untuk bisa menginterpretasi sebuah data. Ya, kalau kita melihat interpretasi biomedis ya, itu kan jelas misalnya ini semakin tinggi LDL kolesterol ya, maka SGBT-nya semakin tinggi. Berarti kalau SGBT semakin tinggi itu kan menggambarkan kasar fungsi liver gitu kan. Kalau semakin tinggi nilai SGBT berarti fungsi livernya bisa dianggap menurun ya kan. Maka dengan fungsi yang tidak optimal kemudian kadar LDL kolesterolnya meningkat. Ya. Dan itu digambarkan dengan hubungan korelasi yang sangat erat ya, hampir mendekati 1, 0,973. Lalu bagaimana Pak? Apakah ada beda angka kalau misalnya R-nya hanya 0,5? Ya, ada beda interpretasinya. Jadi nilai R itu dari 0,1 sampai 0,9 atau bahkan sampai mendekati 1, 0,999. Bagaimana kemudian menginterpretasinya? Nilai R yang semakin dekat ke 0,1 berarti itu menunjukkan kekuatan yang lemah. Jadi sangat lemah. Lebih kalau banyak kalian cari di literatur nanti akan nemunya weak ya. Kondisinya weak. Itu nilainya antara 0,1 sampai 0,3, 0,4 itu disebut weak. Lalu biasanya ya antara 0,5 atau 0,4 sampai 0,7 ya itu disebut dengan moderate. Jadi kekuatan hubungannya itu moderate. Lalu di atas 0,7 sampai 0,999 itu strong correlation. Ya. Kekuatan hubungannya sangat erat. Nah, hal itu juga berlaku untuk rank Spearman. Ya, Bapak Ibu, nilai R dan nilai P itu berlaku juga untuk rank Spearman. Nah, tidak semua, namun umumnya ya sebelum kita melakukan regresi sederhana ya itu kita biasanya melakukan uji korelasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada hubungan antara independen variabel kita dengan dependent variabel kita. Ya. Nah biasanya kan di independen ini banyak atau confoundingnya juga banyak, ya kan? Nah, lalu kemudian nanti kita bisa lakukan apa yang disebut dengan regresi. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum nanti saya langsung lanjutkan ke regresi sederhana. Saya mulai dari nanti yang simple regression dulu, kemudian nanti sedikit apa yang kompleks regression nanti ya ada pertemuan lain ya. Oh iya, ada regresi ganda sendiri. Ya udah, berarti nanti regresi sederhana dulu. Ini korelasi persen. Rank Spearman pun sama ya. Jadi kalau misalnya pakai data yang sama ini ya, seolah-olah anggaplah data yang LDL kolesterolnya ini nggak normal gitu ya, yang SGBT-nya normal itu kita lakukan correlation bivariate yang dicek bukan persen tapi Spearman. Lalu selanjutnya, Pak, apa yang kemudian disebut dengan kendal tahu, Pak? Jadi tadi kan di dalam korelasi itu juga bisa kan, jadi ini correlation
bivariat, lalu ada Pak yang Kendall-Taubi. Ini apa Pak? Jadi kalau kita tadi contohkan adalah data-data yang skalanya numerik, yang untuk Kendalls itu untuk data-data yang skalanya ordinal. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa enggak ada ya, harusnya kan korelasi cukup mudah. Sekarang kita ke regresi, ya, regresi sederhana. Jadi kalau kita regresi sederhana, maka kita akan menuju ke analyze ya, kemudian ke regression ya. Kemudian kita ke nah, regression-nya ini apa variabelnya? Jadi tergantung ya, tergantung dari variabel yang kita miliki skalanya apa. Nah, dalam contoh yang saya berikan, skala variabelnya adalah skala numerik, rasio. Ya. Maka kita akan melakukan regresi sederhana yang disebut dengan uji regresi linier sederhana. Ya. Nanti setelah ini ya, saya sambil cari contoh untuk regresi linier, regresi yang lain, ya, jenis regresi yang lain. Nah, kali ini regresi linear dulu, ya. Ini kita klik analyze, kemudian regression, kemudian ke linear, ya. Nah, kita pakai contoh yang sama aja, kolesterol POS dan SGPT. Misalnya. Jadi SGPT POS itu adalah dependent variabelnya, kemudian kolesterol POS itu adalah independent variabelnya. Apakah kelihatan di layar? Kelihatan Bapak. Oke, kelihatan. Nah, terus metodenya apa? Nah, ini macam-macam. Ada enter, ada stepwise, remove, backward, dan forward. Karena kita hanya melakukan regresi sederhana, maka cukup metode yang dipilih adalah enter. Nanti mengenai stepwise, remove, backward, dan forward, kita akan lakukan simulasi pada saat regresi linear berganda. Jadi sudah multivariat. Ini masih bivariat ya. Kemudian kita menuju ke statistik ya. Di sini ada banyak yang bisa dicentrong atau centang atau cek ya. Kita bisa pilih confidence interval, kita bisa pilih R-squared change. Hah? Untuk saya? Oh, Mas Arief. Iya, Mas Arief nunggu aja di dalam, Mas Arief, nggak apa-apa. Monggo dok, nunggu dulu di depan dok. Lalu kemudian R-squared change, kemudian deskriptif bisa, ya kan? Nah, kemudian mengenai nanti ini ada cek untuk collinearity diagnostik dan part atau partial correlation. Kita akan cek saat nanti kita melakukan regresi linear berganda. Ya. Sebetulnya kalau untuk model fit dan R-square chain pun juga sebaiknya nanti saja. Ya. Tapi sebaiknya nanti saja. Jadi saat ini yang ada hanya estimate, confidence interval, dan deskriptif. Kemudian klik OK. Kemudian untuk plots, kita nggak perlu. Option kita lihat, nggak perlu. Kemudian sudah ini ya, kita cek OK. Ya. Nah, jadi ininya hasilnya seperti ini ya. Deskriptifnya itu ini. Correlation tadi sudah ya. Jadi, nah ini saudara-saudara. Kalau datanya berdistribusi normal, itu ketika melakukan regresi sederhana, itu nilai korelasi persennya akan muncul. Dengan kata lain, ya, sebuah asumsi yaitu distribusi data yang normal diperlukan untuk melakukan apa yang disebut dengan regresi linier.
ya, baik sederhana maupun nanti yang berganda. Ya. Namun demikian, ada literatur yang agak berbeda pendapat. Ya. Kalau yang saya sampaikan tadi, baik independen maupun dependennya dua-duanya harus normal. Namun ada literatur yang bilang independennya saja yang normal, dependennya boleh nggak normal. Ya. Namun untuk for sake of konsistensi begitu ya, saya menyarankan pilih yang pertama. Ya, dua-duanya dalam keadaan distribusinya normal. Gitu. Ya. Oke, kemudian kita lihat, kita saksikan ya. Di sini muncul angka ya. Ini ada model, ada unstandardized, ada standardized, ada nilai p-value. Apa itu model, apa itu unstandardized, apa itu standardized ya. Jadi pertama kita bicara model. Nah, apa itu model? Model itu adalah sebuah skema uji statistik ya untuk menggambarkan seberapa besar variabel independen ini bisa menjelaskan variabel dependen. Nah, gambarannya dilihat dari mana, Pak? Seberapa besarnya? Tadi ada nilai yang ada cek ya, yang ada tulisannya R square change, ya kan? Yang tadinya sudah saya cek, kemudian nanti aja kita cek saat belajar regresi linear berganda. Karena itu akan lebih komprehensif. Ya, nanti dari situ kelihatan, oh model ini bisa menjelaskan 70% variasi atau 70% faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Oh, ini hanya 10%, oh hanya 15% dan seterusnya. Nah, itu model ya. Lalu kemudian apa itu unadjusted dan apa itu adjusted beta. Nah, kalian tadi sudah saya jelaskan di korelasi yang sederhana mengenai nilai interpretasi tanda R. Ya kan? Kekuatan hubungan korelasi, ya kan? Nah, apa itu unadjusted dan apa itu adjusted? Interpretasinya mirip seperti bagaimana nilai R tadi diinterpretasi. Artinya, kalau Anda lihat di sini, untuk ya, contoh nih misalnya di unadjusted beta-nya itu 0,385, sedangkan standardized koefisien betanya 0,973, maka yang standardized koefisien beta ini menggambarkan keeratan atau kekuatan hubungan antara LDL kolesterol dengan nilai SGPT dari liver dengan kemaknaan sebesar 0,0000 ya. Lalu apa itu di sini Pak? Ada confidence interval ya. Jadi confidence interval itu nilai rentang ya, nilai rentang yang menggambarkan keyakinan kita untuk menolak hipotesis 0 dan menjawab hipotesis kita. Jadi kalau hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan, itu H0-nya misalnya. Nah, confidence interval itu sebuah rentang yang kemungkinan membuat kita yakin bahwa hasilnya itu akan menolak hipotesis tadi. Dari mana nilainya? Cirinya begini, ya. Anda lihat di hasilnya itu. Nilai confidence intervalnya itu kan tidak lebih dari angka 1, betul nggak? 0,341 sampai 0,430, betul? Di hasil yang kalian saksikan itu. Nah, jika dua nilai confidence interval itu ada kurang di bawah 1 atau keduanya di atas 1 semua, itu sudah pasti hasilnya pasti signifikan. Anda nanti bisa amati, Anda kalau punya contoh analisis sendiri nanti bisa amati. Contoh misalnya ini, di yang kita simulasikan saat ini,
nilai lower confident interval, jadi nilai paling rendah dari 95% confident intervalnya itu kan 0,34, ya kan? Sedangkan nilai tertingginya 0,40, saya nggak hafal, 0,43. Semuanya kan dua-duanya kurang dari 1 kan. Ya, makanya itu jelas saya sudah bisa nebak, misalnya saya nggak tahu p-value-nya, tapi hanya dengan melihat confident intervalnya saya bisa bilang itu signifikan. Lalu bagaimana Pak kalau hasilnya misalnya yang bawah 0,34, yang atas 1,1, saya pasti akan sudah bisa jawab bilang itu tidak signifikan. Kenapa? Karena salah satu dari nilai confident interval itu menyeberang angka 1 atau misalnya negatif, yang satu positif, yang satu negatif, itu jelas sudah tidak bermakna. Tapi kalau misalnya begini Pak, confident interval yang bawah 1,3, yang atas 1,8, itu bermakna signifikan. Kenapa? Dua-duanya di atas angka 1. Itu tips and trick yang sederhana ya untuk bisa mengidentifikasi sebuah confident interval itu berekuasi dengan keadaan perbedaan atau hubungan yang bermakna pada sebuah uji statistik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Kita berhenti dulu sampai di regresi sederhana ya. Kita sudah simulasi plus kita sudah belajar asumsinya ya. Jadi tinggal banyak dipraktekkan. Ya sejujurnya saya baru kali ini sih kembali ke SPSS sih. Saya sebelumnya nggak sepanjang 4 tahun jeda atau 4 sampai 5 tahun terakhir karir saya di scientific karir, saya nggak pernah, jarang pakai SPSS saya. Tapi karena ini tampak populis, masih populis di Indonesia ya, meskipun R sudah mulai berkembang ya kan. Terus banyak loh software-software yang gratisan sekarang basisnya Linux ya, yang menyerupai SPSS yang bisa dipakai. Jadi nggak cuma SPSS, ini pas kebetulan aja saya masih ikut pola kuliah yang semester lalu, ya pakainya SPSS. Kalau mau ditanya, Pak, ada nggak software gratis lain yang untuk analisa statistik? Banyak. Ya. Sekarang sudah menjamur ya. Apalagi kalau kalian orangnya cukup teliti untuk bicara coding ya, bicara teliti memperhatikan coding, kemudian memperhatikan sintaks ya. Itu R saya rasa lebih pas ya. Dan ke depan R itu akan makin banyak dipakai. Ya. Tapi ya itu di luar konteks ya. Baik, sampai di sini materi hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, bentar lagi mungkin saya akan akhiri. Untuk file SPSS-nya ini tidak akan saya bagikan ya, yang untuk saya contohkan ini. Kenapa? Karena sebetulnya ini data privasi saya, ya ini data riset saya, jadi tidak saya bagikan, tapi setidaknya bagi kalian yang sudah tahu polanya, kalau kalian mau mulai riset, mulai membangun proposal segala macam, kalian sudah bisa mempunyai gagasan dan nanti idenya untuk analisisnya seperti apa. Ya. Nah, ini masih ANOVA. Oh iya, saya lebih banyak ke itu ya, saya lebih banyak ke parametrik ya. Padahal sebenarnya ada non parametrik, tapi enggak apa-apa. Saya tapi uji non parametriknya nggak ada. Ya, jadi mungkin kalau ada pertanyaan, Pak, kalau data saya nggak normal terus gimana, Pak? Apakah saya bisa pakai ANOVA gitu? Kalau saya sebagai PI dari Anda, jadi kita riset,
saya sebagai principal investigatornya, saya pasti akan suggest untuk melakukan normalitas data. Datanya dinormalkan dulu dong, pakai yang namanya transformasi. Ya. Nah, transformasi itu ada di fitur SPSS juga. Itu kliknya itu adalah transform, ya. Lalu kemudian compute variable, Anda bikin nama target variabel baru. Kemudian nanti di kolom all ini nanti ada pilihan apakah mau logaritmik, apakah mau len, ya, atau mau eksponensial, ya. Jadi saya biasa pakainya ln, ya, ln logaritma, bukan logaritma, sorry, ln transformation, ya, ln, ya, ln transformation. Saya biasa pakai itu, ya. Namun ketika sudah transformasinya mentok, tidak berujung ke normal, ya, apalagi datanya yang kayak gini nih, data sampelnya dikit, per kelompoknya cuma 7, ya kan, mau dinormalkan itu susahnya minta ampun memang. Jadi kalau sudah mentok baru ya udah, kalau mentok ke non parametrik. Apa non parametriknya? Itu ada uji yang disebut dengan Kruskal-Wallis. Ya. Jadi uji non parametrik menyerupai ANOVA itu namanya Kruskal-Wallis untuk lebih dari 3 kelompok. Ya. Di SPSS fiturnya di mana? Ya, itu ada di analyze, kemudian ada di non parametrik, ya. Jadi ada di klik panel analyze, kemudian ada panel non parametrik, lalu kemudian panel yang independent samples. Nah, independent samples nanti menuju ke setting, lalu kemudian ada customize test, lalu ada pilihan Kruskal-Wallis one way ANOVA. Itu maksudnya adalah uji non parametrik menyerupai ANOVA. Tapi kelemahannya dari Kruskal-Wallis adalah dia tidak mampu melakukan post hoc test selayaknya kita bisa lakukan di ANOVA. Gitu. Nah, terus gimana Pak mensiasatinya? Jadi mensiasatinya dengan melakukan uji yang disebut dengan Mann-Whitney. Ya, non parametrik untuk 2 variabel atau 2 kelompok itu kan Mann-Whitney kan. Nah, jadi setelah 3 kelompok kita lakukan Kruskal-Wallis, kemudian kita define misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka di Mann-Whitney kita lakukan post hoc-nya adalah kelompok 1 versus kelompok 2, kelompok 1 versus kelompok 3, kelompok 2 versus kelompok 3. Oke, jadi logikanya itu asumsinya sama menyerupai seperti kalau kita melakukan post hoc analisis. Either apakah itu pakai Bonferroni maupun pakai Tukey. Nah, oke, saya rasa cukup jelas ya saya memberikan pemaparan. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu nih apakah saya yang puasa yang agak ngelindur gitu ya, atau harapannya ya semua bisa diterima dengan baik. Oke, baik, saya rasa cukup sekian kuliah dari saya ya. Oh, Bapak, mohon izin Bapak. Ya. Tadi ada teman yang terkendala absen, Bapak. Kalau begitu untuk absen mohon izin kontak itu ya, kontak Mbak Neno aja Bu Neno aja di akademik ya. Oke. Pak. Baik. Oke, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.